Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari sirah nabawiyah tentang penyelamatan akidah. Penyiksaan kepada kaum muslimin. Habab bin Arad. Habab adalah seorang budak milik Ummu Ammar binti Siba yang merupakan salah satu budak yang mendapatkan siksaan karena keinginannya untuk berislam. Orang-orang kafir mencengkeram rambutnya dengan tali dan kemudian menariknya dengan tarikan yang keras. Tidak hanya itu, ia pun dikubur di dalam pasir yang sangat panas dan kemudian diletakkan batu di atas tubuhnya sehingga ia tidak mampu berdiri. Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Sama seperti yang dialami oleh Habab bin Al-Arad, Bilal dan Ammar pun mengalami penyiksaan yang serupa. Mereka dikubur di dalam pasir yang membara dan kemudian diletakkan batu yang sangat besar di atasnya. Sumayyah. Sumayyah yang merupakan ibu dari Ammar bin Yasir pun disiksa. Ia ditikam oleh Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah digulung dalam tikar dari daun kurma dan kemudian diasapi dari bawahnya. Teror dan intimidasi kepada Rasulullah. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, sepulangnya Rasulullah dari berdakwah di Bukit Sofa, beliau dihadang oleh Abu Lahab. Abu Lahab mencela Muhammad dengan berkata, "Celakalah kau sepanjang hari, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami?" Kemudian Abu Lahab ingin melemparkan batu besar kepada Rasulullah. Namun beliau gagal karena dilindungi oleh Abu Bakar. Tak hanya Abu Bakar. Tidak hanya Abu Lahab, istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, tidak kalah dalam memerangi Rasulullah. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Rasulullah. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan Abu Lahab, ia langsung mencari Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Ummu Jamil membawa segenggam batu. Ia mendapati Abu Bakar di tempatnya dan tidak melihat dan tidak menemukan Rasulullah. Padahal Rasulullah tepat di samping Abu Bakar. Allah menutupi pandangan Ummu Jamil dari Rasulullah. Tak hanya Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf pun sering mengumpat pada Rasulullah. Setiap kali Umayyah melihat Rasulullah, maka dia mengumpat dan mencela Rasulullah. Tentang dirinya ini Allah turunkan surat Al-Humazah. Karena kekejaman-kekejaman yang diterima oleh Rasulullah dan kaum muslimin, maka harus dilakukan penyelamatan akidah. Darul Arqam. Halaqah Arqam. Berbagai tekanan yang datang mengharuskan Rasulullah mengambil langkah bijaksana untuk menyelamatkan kaum muslim dari semua penindasan. Rasulullah mengambil 2 langkah bijak, yaitu memilih rumah Arqam bin Al-Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat dakwah dan tarbiyah, memerintahkan kaum muslimin berhijrah. Lokasi Halaqah Arqam. Rumah Arqam berada di bawah Bukit Sofa, jauh dari jangkauan kaum kafir. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya sebagai tempat berkumpul
kaum muslimin secara diam-diam. Materi Halaqah Al-Arqam. Al-Quran adalah materi utama yang diajarkan di Halaqah Darul Arqam yang meliputi perbaikan akhlak para sahabat, pembangunan ibadah dan akhlak, gambaran surga dan neraka dalam Al-Quran Karim, konsep qada dan qadar, membangun tentang hakikat manusia, persepsi tentang alam kehidupan dan makhluk. Hijrah ke Habasyah. Sebab-sebab. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Target intimidasi adalah orang-orang yang lemah. Hari demi hari tekanan semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah ini. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan-siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, surah Al-Kahfi turun. Kisah Ashabul Kahfi mengisyaratkan kepada kaum mukminin untuk berhijrah meninggalkan wilayah orang-orang kafir bila khawatir bencana akan menimpa agama. Rasulullah menyaksikan penindasan-penindasan sementara beliau tidak kuasa untuk menghalaunya. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Sekiranya kalian pergi berhijrah ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan menzolimi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Itulah negeri yang baik. Berhijrahlah sampai Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang kalian rasakan saat ini." Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Mereka terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sebab-sebab hijrah. Semakin jelasnya keimanan demi menyelamatkan agama, menyebarluaskan agama Islam di luar Mekah, mencari tempat perlindungan yang aman bagi kaum muslimin. Mengapa Nabi memilih Habasyah? Rasulullah bersabda. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang adil sekali di dalam kekuasaannya." Pilihan Habasyah sebagai tujuan. Raja yang adil dan soleh, Habasyah sebagai tempat perdagangan Quraisy, negeri yang aman. Quraisy tidak memiliki kekuasaan di Habasyah. Komitmen menganut agama Nasrani bukan penyembah berhala, mengetahui Habasyah dari Barakah. Tiba di Habasyah. Berangkat secara diam-diam, rombongan dilepas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan tentang pasangan Utsman dan Ruqayyah putri beliau, mereka berdua ini adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Lut alaihi salam. Kisah Woronik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana.
Rasulullah berdiri di hadapan mereka dan seketika membacakan surat An-Najm. Orang-orang Quraisy diam terpesona, menyimak dan mendengarkan dengan penuh hikmat. Akhirnya Rasulullah sampai pada ayat terakhir surat An-Najm yang berbunyi, "Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia." Setelah membacakan ayat ini, Rasulullah kemudian bersujud. Melihat hal itu, pemuka-pemuka Quraisy ikut sujud bersama Rasulullah. Sesaat setelah bersujud, mereka mulai menyadari dan menyesali perbuatan mereka. Orang-orang Quraisy yang saat itu tidak ikut bersujud mengecam dan memaki perilaku mereka. Maka untuk menutupinya, tokoh-tokoh itu mendustakan Rasulullah. Bahwa Rasulullah menyebut nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan. Itulah ghorik yang luhur yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Akibat peristiwa ghorik, cerita tentang ghorik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda. Kabar yang sampai kepada mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu, pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka pulang ke Mekah. Namun saat tiba di wilayah dekat Mekah, mereka mendapati bahwa kisah Islamnya para tokoh tidak benar. Maka mereka memutuskan kembali ke Habasyah. Beberapa orang memutuskan tetap melanjutkan perjalanan ke Mekah secara diam-diam. Hijrah kedua ke Habasyah. Siksaan dan penindasan masih saja berlangsung dan menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Maka Rasulullah tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama. Sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan usahanya untuk menggagalkan usaha-usaha orang-orang Muslim berhijrah. Sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang wanita akhirnya berangkat ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih dua orang yang terpandang, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ke Habasyah. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai hadiah untuk Raja Najasyi dan para pendeta di sana. Sesampainya di sana, para utusan terlebih dahulu menyerahkan berbagai macam hadiah kepada para pendeta sambil mengajukan alasan agar para pendeta berkenan untuk mengusir orang-orang Muslim dari sana. Barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu juga Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada keluarga mereka. Sebab keluarga mereka lebih berhak terhadap orang-orang itu dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka." Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Serahkanlah pendatang itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan pendatang itu ke kaum dan negerinya, kata para uskup. Namun Raja Najasyi merasa perlu untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Maka mereka semua diundang ke hadapannya. Para muhajirin menghadap kepada Raja Najasyi. Maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian."
dan kalian juga tidak mau masuk agama kami, serta tidak satu pun dari agama-agama ini. Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu. Hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya." Ja'far melanjutkan, Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan kami atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersulit gerak kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapatkan perlindungan Tuan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Anda, wahai Tuan Raja. Raja Najasyi menjawab pemaparan panjang dari Ja'far dengan sebuah permintaan. Apakah engkau bisa membacakan ajaran dari Allah yang dibawanya? Ja'far menyanggupi dan mulai membacakan awal surat Maryam. Raja Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula dengan para uskupnya, para pendetanya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata, tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Raja Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama, yaitu sama-sama dari Allah. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Raja Najasyi kemudian mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim tentang pendapat mereka tentang Isa. Mereka kaget, namun mereka tetap bersepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Raja Najasyi bertanya, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, Ruh-Nya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Mereka mendengar para pendeta Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengawalnya, kembalikan hadiah-hadiah yang dibawa dua orang utusan itu.
Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku, sehingga aku perlu mengambil uang sogok setelah mendapatkan kekuasaan ini. Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, jadi mengapa aku harus patuh pada mereka? Lalu kedua utusan orang Quraisy pergi dari hadapan Raja Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Siasat mereka telah gagal total. Orang-orang Muslim, para muhajirin kemudian menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Baik, ibroh yang bisa kita ambil adalah satu, harus dilakukan tindakan penyelamatan akidah bila kaum muslimin ditindas. Dua, halaqah adalah sebuah bentuk pembinaan, maka wajib umat mendapatkan pembinaan melalui halaqah. Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mencela dan merendahkan orang lain. Empat, selalu bumi Allah luas untuk menjalankan hijrah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.